Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan pada video kali ini aku akan membuat guide lagi ya. Setelah kemarin bikin guide buat Notion AI gratis, kali ini aku bikin guide juga buat ChatGPT gratis selama sebulan lagi ya. Ya lumayan lah ya guys ya, sebulan gitu. Dan ChatGPT ini lebih enaknya karena dia pembayaran nggak harus pakai kartu kredit ya. Dia bisa pakai GoPay juga. Nah di sini itu menurut aku sih ada beberapa kriteria yang bisa didapatkan. Jadi, ini aku, akun ChatGPT-nya tuh, akun baru ya, baru bikin. Nah, itu ketika di-upgrade, harusnya ini untuk ChatGPT Plus itu harganya 0. Nah, kenapa nggak muncul? Kalau dari dugaanku, karena memang, akun ini adalah akun yang baru. Sedangkan mungkin ChatGPT akan lebih, akan memunculkan harga yang 0 itu buat akun yang mungkin udah lama dan di-note juga kalau belum pernah subscribe gitu. Aku akan tunjukkan ya di sini untuk ChatGPT-nya udah plus ya di sini punya akunnya karena nih ChatGPT plus karena memang yang akun ini yang biasa aku pakai dan belum pernah subscribe dan kemarin kebetulan aku klaim bisa ya dapat lumayan 1 bulan dimana ya keuntungannya di ChatGPT plus modelnya lengkap gitu kan, modelnya lengkap 5.6 Sol, terus juga bisa kodeks ya sebenarnya, walaupun kodeks ya sekarang udah general juga sih, cuma untuk kuotanya lebih banyak gitu. Dan aku akan coba aja ya di sini ya. Tes case juga karena aku udah lama banget gak pakai ChatGPT kan udah berpindah karena memang ChatGPT tuh jawabannya panjang cenderung ke bawah gitu ya. Sedangkan aku lebih suka jawaban banyak dan nggak memakan banyak baris gitu. Nah di sini aku coba bikin web ya buat web untuk manage lini bisnis yang aku bikin. Yang mana di sini aku juga lagi mencoba framework web ya dari bahasa Python yaitu Django karena ini juga aku baru mencoba dan aku bikin PRD-nya tadi juga udah belajar juga buat terkait Django-nya dan ini untuk PRD-nya ya. Nah, ini kan dia tuh lebih ke bawah gitu padahal aku juga pakai modelnya juga yang Sol gitu kan. Yang paling bagusnya cuma nggak tahu lah. Ini kalau ChatGPT kayak gitu ya. Nah, kalau secara ini kalau priority dan lainnya aku kayaknya lebih prefer ke Gemini. Nah, oke, kita akan coba lihat juga ya cara performa nanti hasil websitenya kayak gimana gitu. Nah, di sini udah aku import aja ya PRD-nya di sini. Dan di sini juga enaknya sih kalian bisa pakai extension ya kalau di Visual Studio Code sih, kalau di IDE lain nggak tahu ya. Codex ya, kalian nanti tinggal install aja codexnya. Yang mana nanti tinggal authenticate, kalian bisa pakai login aja pakai Google ataupun pakai API key. Di sini sudah ada gitu kan, lebih enak sih ketimbang pakai yang di versi CLI-nya. Nah, di sini aku coba mau pakai ini apa modelnya. Di sini coba kita pakai Sol ya yang bagusnya. Sol ya baik aja lah ya. Tadi sih pas aku kayak gini plan tuh ada plan tune plan mode on. Nah, kayaknya sih lebih bagus sih plan mode dulu ya. Coba kita plan mode kayak gimana. Nah, ini aku nggak tahu sih seberapa lama, cuma aku akan skip aja ya biar nantinya terlalu lama. Oke, di sini udah jadi sih untuk plan-nya ya. Nggak tahu sih ini masih thinking, cuma ini udah bisa expand plan. Oh, sambil lagi bikin gitu ya. Ya, pokoknya mirip-mirip aja lah ya. Implement this plan, yes. Nah, ini ya tinggal eksekusi sih. Tunggu lagi ya guys ya. Nanti aku kalau udah jadi, aku akan kembali lagi. Oke, ini untuk aplikasinya udah jadi ya. Ini tadi jalan sekitar 24 menit, lumayan lama sih. Planningnya tadi berapa menit? 4 menit ya, 28 menit ya, 30 menit lah ya guys ya buat membuat aplikasi ini. Cuma nggak tahu ya nanti hasilnya gimana. Cuma aku mungkin akan say sorry terlebih dahulu. Ada hal yang memang bisa bikin jadi bias sih, dimana aku sudah memasangkan dari test skill ya. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan test skill yang aku pasang tuh secara global. Jadi dari ChatGPT-nya juga udah dapet tes skillnya ya, yang harusnya websitenya jadi lebih rapi sih. Yang mana di sini dari segi pembuatan sih si codec ini bagus ya, karena dia aku juga lihat ya dari proses-prosesnya dia dari planning,
kemudian planningnya juga tanya-tanyanya juga detail, kemudian juga selanjutnya dia terkait implementasi juga tadi juga ada beberapa minta izin yang mana aku lihat juga ada dilakukan testing juga. Ya pokoknya komplit lah, dia juga bikinnya runtut gitu step by step. Cuma minusnya memang nggak terlalu visible ya, karena pas aku lihat div-nya tuh tadi sih pas lagi aku bikin kayak error gitu. Nah nggak tahu ya guys ya kenapa ya. Nah, kalau di sini kan kita mau lihat ya apa aja yang dirubah gitu kan, cuma ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin kalau buat yang masih belajar agak sayang ya, ini soalnya kan kita kadang mau sambil mempelajari code-nya juga ya. Kalau dia yang sebelah kan bisa lah guys, lebih visible gitu cara pembuatannya. Ini kelihatan sih sebenarnya, cuma nggak tahu lah kenapa error. Dan dia juga komplitnya di sini membuat readme yang mana untuk panduannya dia langsung ngasih panduan buat menjalankannya ya, untuk menjalankan environment, kemudian memasang requirement, kemudian menjalankan migration, dan bikin akun owner pertama. Ini tadi aku udah bikin akun owner pertama. Jadi nggak tahu sih ini fitur dari Django-nya karena aku baru pertama kali pakai Django atau memang dibikin oleh ChatGPT-nya ya. Cuma ya oke sih. Dan ini tinggal jalanin server aja ya. Coba gimana kita jalankan server, ulang membuat 5. Oke, pengujian. Ini tadi sih udah dilakukan pengujian ya. Ini juga aku pakai SQLite dulu biar cepat lah ya. Nah, ini dibuka di 8000. Oh, ini bisa muncul langsung di sini ya, guys ya. Tapi aku sebenarnya agak kurang suka sih kalau munculnya di sini ya. Karena kayak jadi kurang kelihatan gitu loh. Ya, kita akan coba buka di website aja lah ya. Nah, ini nih. Ini muncul ya buat websitenya. Ini simple aja sih, cuma oke ya. Satu tempat untuk melihat seluruh bisnis. Oke, lihat bisnis. Coba kita lihat bisnis. Ini benar sih bisnis-bisnis yang memang aku apa namanya ingin tambahkan. Coba aku expectnya ini lebih ke nggak ada landing page-nya sih, langsung manage aja ya. Jadi dibikin landing page dulu, yang mana ini lebih jadi kayak halaman ya landing page buat website perkenalan perusahaan gitu. Sedangkan aku sebenarnya pengennya lebih ke manage aja gitu. Cuma tadi aku juga belum lihat biarnya secara keseluruhan gimana sih. Nah, coba kalau misalkan lihat lini bisnis, tadi sih aku minta kalau lihat lini bisnis ya cuma informasi aja sih, belum nanti belum bisa kayak login dan lain-lain, kayak edit di sininya gitu. Oke, coba kita aku mau login dulu ya. Tadi sih aku udah dibikinin ya. Kalau kita masuk ke dashboard, harusnya sih masuk ya. Oke. Nah ini selamat datang kembali. Wih, oke sih ya. Nggak terlalu AI slop banget ya guys ya. Kalau kalian lihat gitu kan. Nggak tahu ya ini antara memang Django-nya yang bagus atau ChatGPT-nya ya. Sebenarnya aku masih bingung juga. Ini misalkan kalau bisnis. Nah ini belum pengembangan sih, emang tadi aku mintanya fokus ke halaman utamanya dulu aja nih, kayak dashboard kita akan bisa lihat ini bisnis. Ya aku sih harapannya nanti bisa lihat kayak pemasukan dan lain-lain gitu kan. Ini ada aktivitas terbaru gitu. Itu juga ini bisa di manage sama beberapa karyawan gitu kan. Ini kayak manage lognya gitu di bagian operasional keuangan. Oh, operasional pencet terapkan dulu. Terus habis itu ini pengumuman gitu. Juga di profile gitu dia bisa edit gitu mungkin ya. Coba ini dia nggak bisa edit password sih, atau ya nanti. Ini pengaturan website, ini kayak konfigurasi utama ya kalau di admin. Wow, kayaknya sih ini dari Django-nya sih guys. Jadi ini masa dibikin sampai kayak gini sih kayaknya. Udah kayak bikin SAP-an gitu ya guys ya, kayak bikin udu-udu gitu ya. Tapi emang udu basisnya dari ini sih Python, jadi ya
Kita juga bisa manage user di sini ya. Oh, ke Django admin ya. Keren sih secara ya. Kalau secara tampilan juga ya mungkin ini ada pengaruh dari test skill juga. Cuma nggak terlalu AI slope banget ya. Ya dituning dikit ini udah kayak website-website ya nggak website modern sih, cuma udah pas banget sama website untuk manage ya tampilannya ya. Dan tadi kalau website ininya juga ya masih mirip-mirip sih. Cuma memang mungkin kalau misalkan landing page bisa lebih menarik gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ini website untuk manage aja, ini udah oke banget sih. Cara tampilan udah cocok lah. Menurut kalian gimana guys? Dan ya kita akan lihat juga buat usage-nya ya. Cara usage ini dia sih tulisannya usage is shared across codec dan lain-lain ya. Pokoknya dalam satu ini ya, share. Dan ini weekly usage limitnya tuh masih kepakai 1% guys, masih 99. Jadi udah bikin ini tadi juga udah ngeprom. Jadi mantep banget sih menurutku, kayak wah bagus sih ChatGPT ini. Apalagi kalau buat profesional ya kayaknya aku bakalan lebih rely on this ChatGPT ya ketimbang AI sebelah ya. Cuma kayak kalau AI sebelah ya bagus kalau buat eksplorasi dan pekerjaan kecil dan lain-lain yang memang mungkin sudah expert gitu kan. Oke ya, menurut kalian gimana guys untuk hasilnya? Dan ya kalau kalian mau klaim juga bisa, itu ChatGPT lumayan buat sebulan gitu kan. Buat coba-coba, kalau oke ya bisa lanjut gitu. Mungkin sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Like kalau kalian suka, dan ya